Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Tri Aji Sutisna dari semester 8. Di mata perkuliahan komunikasi bisnis ini, saya akan mempresentasikan kunjungan wawancara saya ke toko Alfamart yang beralamat di Jalan Ciberem. Awal mula berdirinya PT Alfamart pada tahun 22 Februari 1989, Joko Susanto memulai bisnis keluarga yang membuka toko perseroan. Lalu seiring berjalannya waktu, mulai berubah menjadi minimarket. Untuk pertama kali membuka bisnis Alfamart ini, Pak Joko membuka pertama kali di Banten yang beralamat di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Lalu setelah 4 tahun resmi merubah nama menjadi Alfamart. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002 mulai membuka 141 gerai yang ada tersebar di Jakarta, Cilengsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, Bali, Klaten, Makassar, Balaraja, Palembang, Bogor, Jember, Medan, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Lombok, Rembang, Karawang, dan Batam. Terhitung sudah berdiri selama 33 tahun sejak awal berdiri pada tahun 1989. Walaupun begitu, sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan yang dari awalnya toko minimarket yang sederhana atau bisa dibilang hanya perseroan, namun seiring berjalannya waktu mulailah mereka mengubah menjadi minimarket. Untuk visi perusahaan PT Alvaria Trijaya Tbk adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Untuk misinya, yang kesatu, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan fokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kemitraan usaha. Yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Untuk setiap alur pengiriman barang yang berada di toko Alfamart biasanya memiliki gudang dari setiap tokonya atau setiap kota. Kebetulan untuk toko yang saya kunjungi yang di Jalan Ciberem memiliki pemasok gudang dari Bandung 2 yang berada di Jalan Nanjung. Jadi setiap harinya kepala toko akan mengecek toko barang apa saja yang sedang kekurangan dan akan diinput ke komputer. Lalu dari pihak warehouse atau gudangnya akan mengkonfirmasi dan setiap melakukan pengepakan. Walaupun begitu, pengiriman tidak bisa dilakukan setiap jamnya atau setiap pergantian hari. Bisa jadi ada terkendala dalam sistem pengiriman, bisa jadi sedang kolaps di gudangnya atau sedang mengalami transisi ke bulan Ramadan seperti bulan sekarang. Biasanya pengiriman akan terhendat dan pengiriman akan disekalikan dalam satu pengiriman, misalkan dari 3 hari menjadi 1 hari. Walaupun begitu, pengiriman berarti akan memiliki barang yang sangat banyak kepada toko.
Lalu setiap toko memiliki jumlah produk yang berbeda-beda dari setiap tipe tokonya. Untuk toko yang saya kunjungi, toko Ciberem memiliki toko yang standar, tidak seperti toko-toko lain yang berada di wilayah lain. Contohnya seperti di Cimahi Utara, ada di Puri Cipagaran. Yang di Puri Cipagaran itu termasuk ke dalam golongan toko yang besar. Oleh karena itu, biasanya toko golongan besar, produk yang ditawarkan memiliki variasi yang lebih banyak, dan fasilitas yang diberikan oleh toko tersebut juga biasanya memiliki kelebihan dibanding dengan toko yang standar pada umumnya. Jumlah karyawan di setiap toko, untuk setiap toko biasanya berbeda-beda jika dilihat dari ukuran tokonya dan keramaian dari tokonya. Seperti yang kita tahu, di Cimahi ada toko Alfamart yang berada di Dustira. Nah, untuk toko yang Dustira biasanya memiliki karyawan yang lebih banyak. Biasanya berjumlah 8 orang. Untuk toko yang standar atau yang tidak terlalu ramai biasanya memiliki karyawan antara 6 sampai dengan 4 orang, tergantung dari keramaian atau tipe toko tersebut. Dari setiap toko, saya ambil contoh ada 4 karyawan dalam satu toko. Biasanya terdiri dari satu kepala toko, satu asisten kepala toko, satu kasir, dan satu pramuniaga. Kesimpulannya, toko yang ada di Alfamart biasanya terdapat beberapa perbedaan dari jumlah karyawan, stok barang, dan fasilitas toko yang ditawarkan dari setiap toko tersebut. Lalu, Alfamart sudah berjalan selama 33 tahun dan dapat bertahan dengan pesaing-pesaingnya seperti Indomaret dan minimarket lainnya. Mereka mampu mengendalikan pasar dengan harga yang tergolong murah dan memberikan promo yang selalu ada setiap minggunya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.